Angin pegunungan yang dingin menusuk tulang saat kami mendaki lereng Gunung Bromo. Aku, Sinta, berusia 25 tahun, dan Bibi Rina, yang selalu menjadi panutan bagiku, berjalan di depan dengan langkah mantap. Tapi tiba-tiba, di tengah kabut tebal yang menyelimuti kami, Bibi berhenti, wajahnya pucat, dan berkata, "Sinta, aku harus bilang sesuatu yang selama ini kusembunyikan. Aku mencintai perempuan, bukan laki-laki." Kata-kata itu seperti petir di siang bolong, membuat duniaku berputar, dan segala kenangan masa kecil tentang Bibi yang selalu sendirian tiba-tiba terasa begitu masuk akal. Aku terdiam, napasku tercekat. Kami sedang dalam perjalanan liburan keluarga, tapi hanya kami berdua yang memutuskan mendaki lebih jauh untuk menikmati sunrise. Bibi Rina, 45 tahun, adalah adik bungsu ayahku, seorang guru SMA di Surabaya yang dikenal sebagai wanita mandiri dan tegas. Dia tidak pernah menikah, selalu menolak lamaran dari kerabat, dan keluarga kami menganggapnya sebagai pilihan hidup yang mulia. Tapi sekarang, di ketinggian ini, rahasianya terbuka. "Kenapa sekarang, Bi?" tanyaku dengan suara gemetar. Bibi menatap ke arah kawah yang menguapkan asap, matanya berkaca-kaca. "Karena aku melihatmu, Sinta. Kamu seperti aku dulu, berjuang dengan perasaan yang tak bisa diungkapkan." Kami duduk di batu besar, angin semakin kencang. Bibi mulai bercerita dari awal. Dia lahir di keluarga Muslim tradisional di Jawa Timur, di mana pernikahan adalah kewajiban utama bagi perempuan. Ayah kami, kakekku, adalah seorang kiai yang disegani, dan ibu kami dibesarkan dengan nilai-nilai yang ketat, taat pada agama, hormat pada keluarga, dan menikah dengan laki-laki yang baik. Bibi Rina kecil sudah merasa berbeda. Saat remaja, dia tidak tertarik pada cowok-cowok di sekolah, malah diam-diam mengagumi sahabat perempuannya, seorang gadis bernama Maya. "Itu bukan cinta biasa, Sinta. Aku merasa nyaman, aman, dan hidup saat bersamanya. Tapi aku tahu itu salah di mata masyarakat." Aku mendengarkan dengan hati berdegup kencang. Di Jakarta, tempatku tinggal dan bekerja sebagai desainer grafis, aku juga pernah merasakan hal serupa. Ada teman kuliahku, Lina, yang membuat hatiku bergetar setiap kali kami bertemu. Tapi aku selalu menepisnya, menganggap itu hanya kekaguman biasa. Sekarang mendengar Bibi, aku merasa seperti melihat cermin. "Apa yang terjadi dengan Maya, Bi?" tanyaku. Bibi menghela napas panjang. "Maya pindah ke luar kota setelah lulus SMA, dan Bibi memilih menyembunyikan perasaannya. Dia kuliah di Universitas Airlangga, belajar pendidikan, dan fokus pada karir. Tapi tekanan keluarga semakin kuat. Ayahmu, kakakku, selalu bilang aku harus menikah. Ibu bahkan mengatur jodoh berkali-kali. Aku menolak, dan mereka mulai curiga. Akhirnya, aku pindah ke Surabaya untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan itu." Cerita Bibi membuatku teringat masa kecil. Saat Lebaran, Bibi selalu datang sendirian, membawa oleh-oleh untukku dan saudara-saudaraku. Dia bermain dengan kami, tapi matanya sering melamun. Sekarang aku paham kenapa dia selalu menghindari topik pernikahan. "Apakah keluarga tahu, Bi?" Bibi menggeleng. "Tidak, dan aku takut jika mereka tahu. Di Indonesia ini, menjadi seperti aku berarti menghadapi penolakan dari semua pihak. Agama, masyarakat, bahkan hukum tidak melindungi kami." Aku ingat berita-berita tentang raya terhadap komunitas LGBT di kota-kota besar, bagaimana mereka dicap sebagai penyimpang dan diusir dari masyarakat. Di Aceh, bahkan ada hukum syariah yang menghukum hubungan sesama jenis. Saat matahari mulai terbit, cahayanya menerobos kabut, membuat pemandangan indah tapi ironis. Aku merasa campur aduk, syok, empati, dan ketakutan atas diriku sendiri. "Kenapa kau ceritakan ini padaku, Bi?"
Bibi memegang tanganku. Karena aku melihatmu berjuang, Sinta. Kamu sering cerita tentang Lina, dan matamu berbinar saat menyebut namanya. Jangan seperti aku, yang menyembunyikan diri selama puluhan tahun. Aku terkejut. Apakah perasaanku begitu jelas? Kami turun gunung dalam diam, tapi benakku penuh gejolak. Kembali ke penginapan, keluarga menyambut kami dengan tawa, tapi aku merasa seperti membawa beban rahasia baru. Hari itu berlalu dengan kegiatan keluarga biasa, makan bersama, bercanda, dan beroto. Tapi malamnya aku tak bisa tidur. Aku memikirkan Bibi, bagaimana dia hidup dalam kesepian, pura-pura bahagia demi keluarga. Dan aku. Apakah aku akan mengikuti jejaknya? Pagi berikutnya kami pulang ke Surabaya. Di perjalanan, Bibi berbisik, pikirkan baik-baik, Sinta. Jangan biarkan masyarakat menentukan siapa dirimu. Kata-kata itu seperti api yang menyulut pertanyaan-pertanyaan dalam diriku. Kembali ke Jakarta, rutinitas kerja menyambutku. Tapi segalanya terasa berbeda. Aku mulai memperhatikan berita tentang LGBT di Indonesia, bagaimana undang-undang baru semakin menekan mereka, bagaimana kelompok agama radikal menyerukan boikot terhadap siapapun yang mendukung hak-hak mereka. Aku juga mulai menghubungi Lina lebih sering, tapi dengan hati yang ragu. Apakah ini cinta? Atau hanya ilusi? Konflik batin mulai menyiksa, membuatku gelisah setiap malam. Suatu hari, ayah menelepon. Sinta, ada calon bagus untukmu. Anak teman ayah, dokter di Bandung. Aku menolak halus, tapi ayah mendesak. Kamu sudah 25, jangan seperti Bibi Rina yang sendirian terus. Kata-kata itu menyakitkan, karena sekarang aku tahu alasan Bibi sendirian. Aku merasa marah pada ayah, pada keluarga, pada masyarakat yang memaksa pernikahan sebagai satu-satunya jalan. Tapi aku juga takut, jika aku mengakui perasaanku, apa yang akan terjadi. Akhirnya, aku memutuskan bertemu Lina. Kami minum kopi di kai kecil di Tamrin. Lina, dengan senyumnya yang hangat, menceritakan hari-harinya sebagai jurnalis. Kamu kelihatan berbeda, Sin. Ada apa? Aku ragu, tapi kata-kata Bibi bergema. Lina, Aku suka kamu lebih dari teman. Wajah Lina memerah, tapi dia tersenyum. Aku juga, Sin. Sudah lama. Saat itu, dunia terasa indah, tapi aku tahu badai akan datang. Kami mulai bertemu lebih sering, Lina dan aku. Di balik hiruk-pikuk Jakarta, kami mencuri waktu di taman-taman kecil atau kai tersembunyi. Cinta kami tumbuh pelan, tapi penuh gejolak. Lina, 20 genep tahun, berasal dari keluarga liberal di Bandung, tapi tetap saja, dia tahu risiko menjadi lesbian di Indonesia. Kita harus hati-hati, Sin. Banyak mata yang mengawasi, katanya suatu malam saat kami berjalan di pinggir Kali Ciliwung. Aku mengangguk, tapi hati kecilku memberontak. Kenapa kami harus bersembunyi seperti penjahat? Bibi Rina menelepon seminggu setelah pengakuan di gunung. Bagaimana dengan Lina? Tanyanya. Aku menceritakan semuanya, dan Bibi terdengar bahagia tapi khawatir. Jangan ceritakan pada keluarga dulu. Mereka belum siap. Aku setuju, tapi konflik batin semakin dalam. Setiap kali pulang ke rumah orang tua di akhir pekan, aku merasa seperti aktor dalam sandiwara. Ibu selalu bertanya tentang pacar, dan ayah mengingatkan tentang pernikahan. Jangan jadi seperti bibimu, Sin. Dia pintar, tapi hidupnya kesepian. Aku ingin berteriak bahwa Bibi tidak kesepian karena pilihannya, tapi karena masyarakat yang memaksanya. Suatu hari, Lina mengajakku ke acara kecil komunitas LGBT di sebuah rumah di pinggiran Jakarta. Itu pertemuan rahasia, hanya 10 orang, kebanyakan perempuan seperti kami.
Di sana aku mendengar cerita-cerita yang mirip, seorang wanita diusir keluarga karena ketahuan berpacaran dengan sesama, yang lain kehilangan pekerjaan karena gosip. Di Indonesia, kita seperti hantu, kata salah satu peserta. Aku pulang dengan hati berat, tapi juga lebih kuat. Lina memelukku di depan pintu apartemenku. Kita bisa melewati ini bersama. Tapi tekanan mulai datang dari sisi lain. Di kantor, rekan kerjaku, Andi, mulai mendekatiku. Dia laki-laki baik, tapi aku tidak tertarik. Saat aku menolak ajakannya kencan, dia curiga. Kamu suka cewek ya, Sin, candanya, tapi matanya serius. Aku panik, tapi pura-pura tertawa. Gosip mulai beredar, dan aku merasa diawasi. Di rumah, ibu semakin mendesak. Ada teman ibu yang punya anak laki-laki bagus. Kamu harus bertemu. Aku menolak, dan ibu marah. Apa kamu mau jadi perawan tua seperti Bibi Rina? Malam itu aku menelepon Bibi. Bi, aku takut. Keluarga semakin menekan. Bibi menceritakan pengalamannya sendiri. Dulu, setelah Maya pergi, Bibi mencoba menikah dengan seorang pria yang dijodohkan, tapi gagal karena dia tidak bisa mencintainya. Aku hampir bunuh diri, Sin. Tapi aku memilih hidup sebagai diri sendiri, meski sendirian. Ceritanya membuatku menangis. Apakah aku harus memilih antara cinta dan keluarga? Lina dan aku semakin dekat. Kami berencana liburan ke Bali, tapi aku ragu. Bagaimana jika keluarga tahu? Lina meyakinkanku. Kita bisa bilang sebagai teman. Di Bali, kami bebas sejenak. Berjalan di pantai Uluwatu, tangan bergandengan di kegelapan. Tapi saat kembali, realitas menyambut. Ayah menelepon, marah karena aku tolak jodoh. Kamu harus datang ke rumah akhir pekan ini. Ada yang ingin dibicarakan. Di rumah, ayah dan ibu duduk serius. Kami dengar gosip dari kantormu. Kamu dekat dengan perempuan. Aku kaget. Andi pasti yang menyebarkan. Aku menyangkal, tapi hati hancur. Malam itu aku curhat pada Lina. Mereka curiga. Lina memelukku melalui telepon. Kita harus kuat. Bibi datang ke Jakarta seminggu kemudian. Kami bertemu di KAI. Sinta, kamu harus memutuskan. Jangan seperti aku, yang menyesal karena terlalu lama diam. Aku ceritakan tentang ayah. Bibi menghela napas. Kakakku keras kepala. Dia seperti ayah kita dulu. Kami berbicara panjang, dan Bibi menceritakan rahasia lain. Dulu, dia pernah hampir menikah, tapi kabur karena mencintai seorang guru perempuan di sekolahnya. Konflik semakin memuncak. Di kantor, bos memanggilku. Ada keluhan dari rekan kerja. Kamu harus fokus pada pekerjaan, bukan urusan pribadi. Aku tahu ini karena gosip. Malamnya, Lina bilang mungkin kita harus berpisah sementara. Aku menangis. Tidak, aku tak mau kehilanganmu. Akhirnya, aku memutuskan berterus terang pada Bibi sepenuhnya. Bi, aku lesbian seperti kamu. Bibi memelukku. Aku tahu, anakku. Dan aku bangga padamu. Tapi dia peringatkan, jalan ini penuh duri. Di Indonesia, kita harus bertarung setiap hari. Hari-hari berikutnya, aku merasa lebih bebas, tapi juga lebih rentan. Lina dan aku memutuskan tetap bersama, tapi rahasia. Tapi rahasia tak pernah abadi. Tekanan dari keluarga semakin kuat. Ayah mengatur pertemuan dengan calon suami, seorang pengusaha muda dari Semarang. Kamu harus datang, Sinta. Ini untuk masa depanmu. Aku pergi dengan hati berat, Lina menunggu di apartemenku dengan cemas. Di restoran, pria itu, namanya Rea, tampan dan sopan.
Tapi setiap kata-katanya terasa asing. Saya ingin istri yang taat dan bisa mengurus rumah, katanya. Aku tersenyum palsu, tapi dalam hati berteriak. Pulang, aku bilang pada ayah, tidak cocok, ya. Ayah marah. Kamu pilih-pilih terus. Apa kamu seperti orang-orang penyimpang itu? Kata penyimpang menusuk hatiku. Di Indonesia, istilah itu sering digunakan untuk didorong oleh kelompok radikal yang mengklaim membela moral. Aku ingat Atua Mui yang menyatakan homoseksualitas sebagai dosa besar. Malam itu aku curhat pada Bibi. Ayah bilang penyimpang, Bi. Bibi diam sejenak. Dia tidak tahu, Sin. Tapi jika tahu, dia mungkin akan lebih buruk. Lina dan aku mulai merasakan dampak sosial. Teman-teman mulai menjauh setelah gosip menyebar. Di media sosial, aku melihat postingan tentang raya polisi terhadap pestal di Hotel Jakarta. Mereka ditangkap karena melanggar kesusilaan, begitu beritanya. Aku takut. Bagaimana jika kita ketahuan, tanya Lina. Kami memutuskan lebih hati-hati, tapi cinta kami semakin dalam. Suatu hari, ibu datang ke apartemenku tanpa pemberitahuan. Dia melihat Otto, Lina dan aku di meja. Siapa ini? Kenapa kalian begitu dekat? Aku bohong, teman baik, Bu. Tapi ibu curiga. Jangan main-main dengan hal-hal aneh, Sin. Agama kita melarang. Ibu pergi, tapi aku tahu badai mendekat. Bibi Rina menelepon, suaranya gemetar. Sinta, aku ketahuan. Kakakmu, ayahmu, menemukan surat lama dari Maya. Aku terkejut. Apa yang terjadi, Bi? Bibi cerita, ayah datang ke rumahnya di Surabaya, marah besar. Kamu penyimpang. Kamu bawa malu keluarga. Bibi diusir dari rumah keluarga, meski itu rumahnya sendiri. Aku harus pindah sementara, katanya. Aku panik. Jika Bibi saja begitu, bagaimana denganku? Aku ceritakan pada Lina. Kita harus kabur, katanya setengah bercanda. Tapi serius, kami mulai memikirkan opsi pindah ke kota lain, atau bahkan ke luar negeri. Tapi itu mustahil, kami punya pekerjaan dan keluarga. Konflik memuncak saat Lebaran. Keluarga berkumpul di rumah ayah di Surabaya. Bibi tidak datang, dan ayah bilang, dia tidak layak di sini lagi. Aku bertanya kenapa, dan ayah meledak. Dia lesbian. Cinta sesama jenis. Dosa besar. Ibu menangis, saudara-saudaraku terdiam. Aku merasa dunia runtuh. Yah, itu bukan dosa. Itu siapa dia, kataku pelan. Ayah menatapku tajam. Kamu bela dia. Apa kamu juga seperti itu? Aku diam, tapi hati memberontak. Malam itu, aku menelepon Lina. Aku hampir mengaku. Lina khawatir. Jangan dulu, Sin. Pikirkan konsekuensinya. Tapi aku muak bersembunyi. Keesokan harinya, ayah memanggilku sendirian. Sinta, jika kamu seperti Rina, katakan sekarang. Kami bisa bantu kamu sembuh. Kata sembuh membuatku marah. Di Indonesia, ada praktik konversi terapi ilegal, tapi masih ada. Aku tidak sakit, yah, kataku. Ayah marah, pergi dari sini jika begitu. Aku pulang ke Jakarta dengan hati hancur. Lina menyambutku dengan pelukan. Kita akan hadapi bersama. Tapi aku tahu pengkhianatan dari keluarga adalah luka terdalam. Bibi pindah ke Jakarta, tinggal sementara di apartemenku. Kami bertiga, aku, Lina, Bibi, menjadi keluarga kecil. Tapi masyarakat tidak diam, tetangga mulai bergosip, dan suatu hari, ada ancaman anonim di pintu penyimpang keluar. Kami semakin tegang. Lina kehilangan proyek kerja karena gosip.
Mereka bilang aku tidak normal, katanya. Aku merasa bersalah. Apakah cinta ini layak untuk semua pengorbanan? Krisis datang saat ayah datang ke Jakarta. Dia datang dengan saudara laki-lakiku, ingin berbicara. Di apartemen, dia melihat Lina dan Bibi. Ini apa? Kalian hidup bersama. Aku mengaku semuanya. Yah, aku mencintai Lina. Seperti Bibi mencintai perempuan. Ayah syok, wajahnya merah. Kamu bawa malu. Keluarga kita hancur karena kalian. Dia pergi dengan amarah, mengancam memutus hubungan. Ibu menelepon menangis. Kenapa kamu begini, Sin? Kami besarkanmu dengan baik. Aku menjelaskan, tapi ibu tidak mendengar. Datanglah ke dukun, biar disembuhkan. Aku menolak, dan ibu putus telepon. Bibi dan Lina mendukungku, tapi aku merasa hancur. Pengkhianatan dari keluarga seperti pisau. Di luar, masyarakat semakin kejam. Di Twitter, ada kampanye anti-LGBT dengan hashtag tolak penyimpangan. Aku melihat postingan tentang lesbian yang diusir desa atau dipaksa menikah. Lina dan aku bertengkar pertama kali. Mungkin kita harus berpisah, Sin. Demi keluargamu. Aku marah. Tidak. Ini ujian kita. Tapi Lina ragu. Aku tak mau kamu kehilangan semuanya karena aku. Bibi campur tangan. Jangan menyerah. Aku pernah kehilangan Maya karena takut. Jangan ulangi kesalahanku. Kami berdamai, tapi tekanan terus. Suatu hari, rekan kerja Lina membeberkan rahasia kami ke bosnya. Lina dipecat. Mereka bilang aku tidak sesuai nilai perusahaan. Lina hancur, dan aku merasa bersalah. Ini harga yang harus dibayar, kataku, tapi hati sakit. Kami memutuskan bergabung dengan kelompok dukungan LGBT. Di sana kami bertemu orang-orang seperti kami, berbagi cerita. Satu wanita cerita bagaimana dia dipaksa menikah, tapi bercerai setelah tahun penuh siksaan. Pilih dirimu sendiri, katanya. Tapi badai belum berakhir. Ayah mengirim surat, jika tidak berubah, jangan datang ke rumah lagi. Aku menangis berhari-hari. Bibi bilang mereka butuh waktu. Tapi jangan biarkan mereka mengubahmu. Lina dan aku memutuskan pindah ke Yogyakarta, di mana komunitas lebih terbuka. Tapi sebelum pergi, aku bertemu ayah terakhir kali. Di KAE aku bilang, "Yah, ini aku. Terima atau tidak?" Ayah diam, lalu pergi tanpa kata. Pengorbanan itu berat. Aku kehilangan keluarga, Lina kehilangan pekerjaan. Tapi kami punya satu sama lain. Di Yogyakarta, hidup baru dimulai. Kami bekerja relance, bergabung komunitas. Tapi masa lalu menghantui. Suatu malam, Lina bilang, apakah ini benar? Aku jawab, ya, karena cinta tidak salah. Di Yogyakarta, kami menemukan kedamaian sementara. Kota ini lebih ramah, dengan kelompok aktif yang aktif. Lina mendapat pekerjaan baru sebagai penulis lepas, aku melanjutkan desain. Bibi sesekali datang, dan kami seperti keluarga baru. Tapi luka dari pengkhianatan keluarga belum sembuh. Aku sering mimpi tentang ayah, wajahnya penuh kecewaan. Suatu hari, ibu menelepon. Sinta, ayah sakit. Datanglah. Aku ragu, tapi pergi. Di rumah sakit Surabaya, ayah terbaring lemah. Yah, kataku. Ayah menatapku. Kenapa kamu begini? Aku jawab, karena ini aku, yah. Ma jika mengecewakan. Ayah diam, tapi memegang tanganku. Aku takut kehilanganmu. Itu momen tikten. Ayah mulai memahami, meski lambat. Aku baca tentang itu. Mungkin aku salah.
Ibu menangis, memelukku. Kami tak mau kehilangan anak. Bukan penerimaan penuh, tapi awal. Kembali ke Yogyakarta, aku ceritakan pada Lina dan Bibi. Mereka berubah pelan. Bibi tersenyum. Itu karena kamu berani, Sin. Hidup kami terus, dengan tantangan. Masyarakat Indonesia masih penuh prasangka, dengan undang-undang yang menekan. Tapi kami bertarung, bergabung demonstrasi HAKLD. Suatu hari, di Gunung Merapi, mirip pengakuan dulu, Lina melamarku. Mau jadi pasanganku selamanya. Aku ya. Meski pernikahan sama jenis ilegal, kami rayakan secara pribadi. Cerita ini penuh pengorbanan, kehilangan keluarga sementara, pekerjaan, kedamaian. Tapi juga memilih diri sendiri. Apakah mencintai sesama jenis benar-benar salah, atau justru masyarakat yang perlu berubah untuk menerima keberagaman?